Alun-alun kota Banyuwangi malam itu dipenuhi cahaya lampu minyak dan obor bambu yang berderet di sekeliling panggung. Angin laut membawa aroma asin, bercampur dengan wangi bunga melati yang ditaburkan di sudut-sudut arena pertunjukan. Ratusan orang berkumpul, berdesakan, menunggu penampilan yang ditunggu-tunggu. Tari gandrung dari penari termuda yang sedang naik daun, Sekar Ayu. Ia muncul di panggung dengan langkah anggun, selendang putih di tangan kanannya berkibar, wajahnya dipoles riasan tipis yang menonjolkan sorot matanya. Dentuman kendang, gesekan biola, dan tabuhan gong gamelan seolah bernafas bersamanya. Senyum lembutnya membuat penonton terpana, seolah seluruh panggung dipenuhi cahaya hanya dari dirinya. Namun, di antara sorak kagum, beberapa orang di barisan depan terdiam dengan wajah pucat. Mereka melihat sesuatu yang berbeda. Dari ujung jari Sekar Ayu, menetes cairan merah, darah, yang jatuh ke lantai panggung kayu, merembes di antara celah papan. Anehnya, gadis itu tetap menari dengan sempurna. Senyumannya tak berubah, matanya berbinar seolah tak merasakan sakit apapun. "Apakah kau lihat?" bisik seorang ibu tua pada suaminya. "Darah, itu darah," balasnya dengan suara tercekat. Tetapi sebagian besar penonton hanya melihat keindahan tarian, tak menyadari percikan merah yang mulai menodai lantai. Dentuman gong terdengar lebih keras, bergaung panjang, seperti jeritan yang tertahan. Sekar Ayu sempat melirik ke arah gong itu. Sekilas, ia melihat bayangan lain di permukaannya. Penari lain, berpakaian sama dengannya, wajahnya pucat, bola matanya kosong. Sekar Ayu hampir terhenti, namun irama memaksanya bergerak. Tubuhnya seolah tak lagi miliknya. Di sela gerak tari, ia mendengar bisikan. Bukan dari pemain gamelan, bukan pula dari penonton. Bisikan itu datang dari dalam gong, lirih namun jelas. "Menari, jangan berhenti, tubuhmu milikku." Sekar Ayu tersentak, tapi ia tetap tersenyum di depan penonton. Selendangnya berkibar, kakinya menghantam lantai, meski rasa sakit seperti ada jarum menembus sendi-sendi. Malam itu tarian berlangsung lebih lama dari biasanya. Para penonton bersorak, meminta encore, sementara para pemain gamelan justru tampak panik. Salah satu penabuh kendang, seorang pria tua, wajahnya pucat pasi, matanya tak berkedip menatap gerak Sekar Ayu. Setelah pertunjukan usai, ia berlari meninggalkan panggung tanpa pamit. Sekar Ayu turun panggung dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi tengkuknya, napasnya memburu. Ia menatap kedua tangannya. Ujung jarinya berlumuran darah, tapi tak ada luka sama sekali. Darah itu seolah muncul dari dalam kulitnya sendiri. Ia buru-buru menyembunyikan tangannya di balik selendang sebelum orang lain melihat. "Sekar, kau luar biasa," kata seorang penonton yang menghampirinya, memberikan bunga. Sekar Ayu hanya tersenyum lemah, suaranya tercekat. "Terima kasih." Namun di dalam hatinya, ia bergumam, "Aku tak ingin menari lagi malam ini, aku tak ingin mendengar bisikan itu lagi." Malam semakin larut. Sanggar tari di pinggiran desa menjadi sepi setelah pesta usai. Sekar Ayu duduk sendirian di depan cermin besar. Lampu minyak redup bergoyang tertiup angin. Riasan wajahnya sudah pudar, matanya tampak sayu. Tiba-tiba suara gamelan terdengar lirih dari ruang utama sanggar. Padahal semua pemain sudah pulang. Nada-nadanya pelan, namun menyeramkan, seolah ada yang menabuh dari balik kegelapan. Sementara para pemain gamelan justru tampak panik. Salah satu penabuh kendang, seorang pria tua, wajahnya pucat pasi, matanya tak berkedip menatap gerak Sekar Ayu. Setelah pertunjukan usai, ia berlari meninggalkan panggung tanpa pamit. Sekar Ayu turun panggung dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi tengkuknya, napasnya memburu. Ia menatap kedua tangannya. Ujung jarinya berlumuran darah, tapi tak ada luka sama sekali. Darah itu seolah muncul dari dalam kulitnya sendiri.
Ia buru-buru menyembunyikan tangannya di balik selendang sebelum orang lain melihat. "Sekar, kau luar biasa," kata seorang penonton yang menghampirinya, memberikan bunga. Sekar Ayu hanya tersenyum lemah, suaranya tercekat. "Terima kasih." Namun di dalam hatinya, ia bergumam, "Aku tak ingin menari lagi malam ini, aku tak ingin mendengar bisikan itu lagi." Malam semakin larut. Sanggar tari di pinggiran desa menjadi sepi setelah pesta usai. Sekar Ayu duduk sendirian di depan cermin besar. Lampu minyak redup bergoyang tertiup angin. Riasan wajahnya sudah pudar, matanya tampak sayu. Tiba-tiba suara gamelan terdengar lirih dari ruang utama sanggar. Padahal semua pemain sudah pulang. Nada-nadanya pelan, namun menyeramkan, seolah ada yang menabuh dari balik kegelapan. Dengan langkah ragu, Sekar Ayu berjalan ke ruang gamelan. Jantungnya berdebar. Ruangan itu kosong, hanya deretan gong, kendang, dan bonang berjejer. Tetapi suara tetap terdengar, semakin jelas. Ia mendekati gong terbesar. Permukaannya berkilau samar, memantulkan wajahnya sendiri. Namun ada sesuatu yang ganjil. Refleksi di gong itu tersenyum lebih lebar darinya. Senyuman yang menyeramkan, dengan gigi-gigi hitam dan mata melotot. Sekar Ayu terhuyung mundur, menjerit kecil. Refleksi itu bergerak sendiri, mengangkat selendang, lalu menari. Aku tidak menari lagi malam ini," desah Sekar Ayu, air matanya menetes. Namun gong itu bergetar, mengeluarkan suara seperti tawa. Dari balik gong, muncul tangan pucat berlumuran darah, meraih udara, seolah ingin menariknya masuk. Sekar Ayu menjerit keras dan berlari keluar sanggar. Malam itu, ia tak pernah kembali ke rumah. Pagi harinya, warga menemukan panggung pertunjukan kosong. Di atas gong besar, tergantung selendang putih milik Sekar Ayu. Selendang itu berlumuran darah, menetes ke lantai hingga membentuk jejak merah. Beberapa orang yang berani mendekat mengaku mendengar suara gamelan lirih, meski tak seorang pun menabuhnya. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan penari lain menari di balik pantulan gong, tersenyum dengan wajah yang penuh darah. Dan sejak malam itu, nama Sekar Ayu hanya tinggal bisikan. Matahari baru saja terbit di ufuk timur, menerangi kota Banyuwangi dengan sinar keemasan. Namun, di rumah keluarga Sekar Ayu, sinar itu terasa hambar. Ratih, adik perempuan Sekar Ayu, duduk di beranda dengan wajah pucat. Ia tidak tidur semalaman, menunggu kakaknya pulang. Pagi ini hanya sunyi yang menyambut, bukan suara riang Sekar Ayu seperti biasanya. "Aku yakin dia hanya mampir ke rumah temannya setelah pentas," hibur ibunya, meski suaranya terdengar memaksa. Ratih hanya menggeleng pelan. "Aku tahu kakakku, dia tak pernah pulang larut tanpa kabar. Ada yang salah." Ucapan itu menjadi kenyataan ketika kabar dari warga datang. Selendang putih Sekar Ayu ditemukan tergantung di gong besar panggung. Ratih berlari ke alun-alun tanpa sempat sarapan. Begitu tiba, ia mendapati kerumunan orang berbisik-bisik, menunjuk gong yang masih berlumuran darah. Darah siapa itu? Itu pasti darah Sekar Ayu, penarinya hilang, kan? Jangan-jangan dia jadi tumbal. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Ratih. Ia menyingkirkan orang-orang, mendekati gong. Selendang putih kakaknya masih tergantung, tapi sudah kaku karena darah yang mengering. Ratih mengangkatnya dengan tangan gemetar. Begitu selendang itu menyentuh kulitnya, telinganya berdenging. Ia mendengar gamelan berdentum pelan, padahal tak ada satupun yang menabuh. Dan dari pantulan gong, ia melihat wajah kakaknya, pucat, penuh darah, menatapnya dengan mata kosong. Ratih terjatuh sambil menjerit, membuat orang-orang kaget dan mundur ketakutan. Malamnya, Ratih nekat mendatangi sanggar tari tempat Sekar Ayu biasa berlatih. Sanggar itu sunyi, hanya diterangi cahaya bulan.
Lantai kayunya berderit setiap kali ia melangkah. Aroma melati bercampur anyir darah menusuk hidungnya. Begitu memasuki ruang gamelan, ia terdiam. Lantai kayu penuh jejak kaki berlumuran darah, seolah ada seseorang yang menari sambil menyeret tubuhnya. Jejak itu berputar-putar mengelilingi gong besar, lalu berhenti di sudut ruangan. Ratih menunduk, menemukan potongan kuku, masih segar, dengan daging kecil menempel di ujungnya. Ia menahan muntah, menggenggam selendang kakaknya erat-erat. Tiba-tiba, suara gamelan berbunyi. Kendang berdentum pelan, gong bergaung panjang, bonang berdenting lirih. Ratih menoleh, dan matanya membelalak. Di hadapannya, seorang penari menari dengan langkah gemulai. Tubuhnya ramping, selendang putih berkibar, mirip sekali dengan Sekar Ayu. Namun wajah itu tanpa kepala. Darah muncrat dari lehernya, membasahi selendang, menetes ke lantai. Ratih menjerit, berlari keluar, tapi pintu sanggar menutup sendiri dengan keras. Ia memukul-mukul pintu, namun gamelan makin keras, seolah menertawakan ketakutannya. Ratih, suara lirih itu terdengar dari belakangnya. Ia menoleh, melihat bayangan kakaknya berdiri di depan gong, wajahnya pucat dengan darah mengalir dari mata. Aku menari untuk mereka. Bayangan itu tiba-tiba hilang, meninggalkan Ratih sendirian dalam gelap. Keesokan harinya, Ratih menceritakan kejadian itu pada Bagas, sahabat masa kecilnya. Bagas, pemuda desa yang dikenal pemberani, menatap Ratih dengan wajah serius. "Aku percaya padamu," katanya. "Tapi kita tak bisa sembarangan bicara. Orang-orang di desa sudah mulai ketakutan. Kalau tahu lebih banyak, mereka bisa panik. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Ratih bertanya lirih. "Kita harus mencari Mbah Wiryo. Dia satu-satunya yang tahu sejarah tari gandrung ini. Aku dengar dulu dia pernah jadi dalam semua pertunjukan besar." Ratih mengangguk, meski hatinya berdebar. Nama Mbah Wiryo sering disebut-sebut dalam bisikan warga, sosok tua yang misterius, tinggal di rumah kayu dekat hutan kecil di pinggiran desa. Malam itu, Ratih dan Bagas mendatangi rumah Mbah Wiryo. Rumah itu berdiri rapuh, dindingnya terbuat dari kayu lapuk, jendela-jendelanya terbuka lebar meski angin kencang berhembus. Aroma dupa menyengat keluar dari dalam rumah. "Assalamualaikum, Mbah Wiryo?" Bagas mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Pintu berderi terbuka sendiri. Di dalam rumah, mereka melihat deretan topeng penari tergantung di dinding, semuanya dengan wajah tersenyum menyeramkan. Ada pula selendang-selendang lusuh berlumuran noda merah yang sudah mengering. Tiba-tiba, kendang berbunyi sekali. "Duk!" Ratih menjerit, menutup telinganya. Dari sudut ruangan, sosok kurus Mbah Wiryo muncul. Matanya cekung, tubuhnya bungkuk, tangannya gemetar memegang tongkat. "Kalian mencium baunya, bukan?" Suaranya parau. "Bau apa, Mbah?" Bagas memberanikan diri bertanya. "Bau darah penari, selalu ada setelah pementasan. Kalian harus berhati-hati, gong itu tak hanya benda mati. Ia menyimpan roh mereka yang mati dipaksa menari." Ratih tertegun, wajahnya pucat. "Mbah, Sekar Ayu hilang. Apakah dia juga menjadi?" Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, gamelan berbunyi dari luar rumah. Kali ini lebih keras, seperti ada pertunjukan berlangsung di halaman. Bagas segera keluar, Ratih mengikutinya. Di halaman rumah Mbah Wiryo, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sekar Ayu menari di bawah cahaya bulan. Selendang putihnya berkibar, langkahnya anggun. Namun wajahnya penuh darah, matanya melotot kosong.
Lehernya bergerak patah ke kiri dan kanan setiap kali ia berputar. Darah menetes ke tanah, meninggalkan jejak merah yang membentuk lingkaran tarian. Ratih berteriak memanggil kakaknya, tapi suara Sekar Ayu hanya terdengar lirih, bercampur dengan irama gamelan gaib. Aku tak bisa berhenti. Mereka memaksaku. Tubuhnya menari lebih cepat, tulang-tulang kakinya berderak seperti hampir patah. Bagas menarik Ratih menjauh, tapi Ratih meronta, menangis, berusaha mendekat. Tiba-tiba, Sekar Ayu berhenti. Ia menoleh ke arah Ratih, tersenyum lebar. Senyuman itu tidak seperti biasanya, senyuman penuh darah dan kegilaan. Ayo, ikut menari bersamaku. Dan seketika, tubuh Ratih merasa ada selendang melilit lehernya, menariknya ke tengah lingkaran tarian. Angin malam membawa aroma garam laut bercampur bau anyir darah yang seakan tak mau hilang dari hidung Ratih. Sejak malam ia melihat kakaknya menari dengan wajah penuh darah di halaman rumah Mbah Wiryo. Tubuhnya terus gemetar. Bahkan setelah Bagas berhasil menariknya pulang, ia masih merasa ada selendang yang melilit lehernya, seolah roh kakaknya menolak melepaskannya. Ratih duduk di kamar dengan mata merah, menatap selendang putih kakaknya yang sudah kaku berlumuran darah. Suara gamelan terus berdenging di kepalanya, membuatnya sulit tidur. Saat ia memejamkan mata, bayangan kakaknya muncul, tersenyum, menari, namun wajahnya terkoyak seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang menarik daging dari tubuhnya. Sekar, bisiknya lirih, air mata menetes. Kenapa semua ini terjadi padamu? Pagi harinya, Ratih kembali ke rumah Mbah Wiryo bersama Bagas. Lelaki tua itu sudah menunggu mereka di beranda, seolah tahu kedatangan mereka. Matanya merah, wajahnya pucat, seperti tak tidur semalaman. Kalian harus tahu, ujar Mbah Wiryo dengan suara serak. Kutukan ini bukan hal baru. Ini sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu, ketika ronggeng pertama dipersembahkan di Banyuwangi. Ratih menelan ludah, menahan rasa takut. Apa maksud Mbah? Mbah Wiryo masuk ke dalam rumah, lalu keluar membawa sebuah naskah lusuh, kertasnya kecoklatan dan hampir hancur. Ia membukanya dengan hati-hati. Tulisan aksara Jawa memenuhi halaman, dengan gambar-gambar penari dan gong. Dulu, jelasnya, ada seorang penari ronggeng bernama Ayu Laras. Ia terkenal cantik dan menawan, namun dianggap membawa sial karena setiap kali ia menari, ada yang mati di desa, anak kecil jatuh ke sumur, petani tersambar petir, atau nelayan hilang di laut. Orang-orang menuduhnya bersekutu dengan setan. Mbah Wiryo menatap Ratih tajam. Mereka membunuhnya. Bukan dengan cara biasa. Ayu Laras dipaksa menari di depan gong, kemudian tubuhnya ditusuk tombak dari berbagai arah hingga ia roboh. Tapi meski tubuhnya penuh luka, ia masih bergerak, menari, bahkan sampai jantungnya dirobek keluar. Darahnya membasahi gong, dan sejak saat itu roh penari selalu kembali, mencari tubuh baru untuk menari. Ratih menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Bagas menatap Mbah Wiryo dengan wajah kaku. Dan sekarang, giliran Sekar Ayu? Bagas bertanya lirih. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Dia terpilih. Selendang putihnya, kecantikannya, sorot matanya, semuanya membuat roh leluhur mengincarnya. Dan ketika ia menari, tubuhnya tak lagi miliknya. Itu adalah panggung bagi arwah yang haus pertunjukan. Malam itu, Ratih bermimpi buruk. Ia terbangun di panggung kosong, diterangi cahaya bulan merah darah. Di hadapannya, puluhan penari berdiri melingkar. Wajah mereka hancur, ada yang tanpa mata, ada yang lidahnya menjulur panjang berlumuran darah, ada yang perutnya terbelah memperlihatkan usus yang menjuntai. Namun mereka semua menari dengan langkah gemulai, selendang berkibar, senyum menyeramkan menghiasi wajah mereka. Di tengah lingkaran itu, Sekar Ayu menari. Tubuhnya penuh luka,
Darah mengalir dari telapak kakinya setiap kali ia menghentakkan langkah. Ratih berusaha mendekat, namun tiba-tiba tangan-tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menunduk, tangan-tangan itu keluar dari tanah panggung, menariknya masuk sambil tertawa. "Ayo, menari bersama kami." Suara itu bergema dari segala arah. Ratih menjerit, tubuhnya ditarik semakin dalam. Ia berusaha meronta, namun tangan-tangan itu mencengkeram kuat, kuku mereka menusuk kulitnya hingga berdarah. Sekar Ayu menoleh padanya, tersenyum lebar, namun air mata darah mengalir dari matanya. "Ratih, jangan melawan. Menarilah, hanya itu cara kita tetap hidup." Ratih menjerit hingga tenggorokannya perih, lalu terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Tapi ia terdiam membeku saat melihat kakinya. Ada bekas cakaran merah memanjang di betisnya, seolah mimpi itu nyata. Hari berikutnya, Ratih dan Bagas kembali ke sanggar tari. Mereka menemukan suasana lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lantai kayu kini penuh bercak darah kering, dan di tengah ruangan ada boneka penari dari kayu, yang biasa digunakan untuk latihan. Namun boneka itu kini berdiri tegak dengan sendirinya, selendang lusuh melilit bahunya. Ketika Ratih mendekat, matanya melebar. Dari mata boneka itu, mengalir cairan merah pekat, menetes ke lantai. Boneka itu bergoyang pelan, lalu mulai bergerak menari. Suara gamelan menggema, padahal tak ada seorang pun di sana. Ratih berteriak dan mundur, tapi boneka itu melangkah mendekat. Selendang lusuhnya terjulur ke arah Ratih, berusaha melilit lehernya. Bagas cepat meraih sebilah kayu dan menghantam boneka itu hingga terjatuh. Namun meski hancur berkeping, kepala boneka itu masih bergerak, mulut kayunya terbuka, mengeluarkan suara lirih. "Menari, menari, selamanya menari." Kejadian mengerikan terus menghantui desa. Suatu malam, para warga yang lewat dekat alun-alun bersumpah melihat pertunjukan tari berlangsung. Mereka mendengar gamelan berbunyi, gong bergema, dan melihat penari-penari di atas panggung. Namun ketika mereka mendekat, panggung kosong. Hanya ada jejak-jejak darah di lantai. Beberapa orang bahkan mengaku melihat Sekar Ayu sendiri menari di tepi sawah, tubuhnya penuh darah, wajahnya pucat, namun senyumnya tak pernah hilang. Saat didekati, ia menghilang, meninggalkan aroma melati bercampur amis darah. Suatu malam, Ratih kembali bermimpi buruk. Kali ini lebih nyata. Ia berada di panggung besar, dikelilingi penonton yang wajahnya hancur, tanpa mata, tanpa bibir. Mereka semua bertepuk tangan tanpa suara. Di tengah panggung, Sekar Ayu menari. Selendangnya berkibar, darah mengalir deras dari tubuhnya, membentuk genangan di lantai. Ia menoleh ke Ratih, matanya kosong, dan berkata dengan suara bergetar, "Ratih, aku tak bisa berhenti. Kalau kau tak ikut menari, mereka akan mencabikmu." Tiba-tiba puluhan penari gaib mengelilingi Ratih. Mereka menari sambil tertawa, tangan-tangan mereka meraih tubuhnya. Satu demi satu kuku tajam menusuk kulitnya, menarik bajunya, mencakar wajahnya. Ratih berteriak, merasakan darahnya mengalir. Dan tepat ketika tubuhnya hampir terhimpit, gong besar di belakangnya berdentum. Dari gong itu, keluar sosok tinggi kurus dengan wajah tak berbentuk, hanya lubang hitam menganga. Suara beratnya menggema. "Menari, atau mati." Ratih menjerit, tubuhnya lunglai, dan ia terbangun di kamarnya. Nafasnya terengah, tubuhnya penuh keringat, dan di tangannya, selendang putih milik Sekar Ayu, basah oleh darah segar.
Langit Banyuwangi malam itu kelam, seolah bulan enggan memancarkan sinarnya. Hanya bintang-bintang yang redup, ditelan awan gelap yang menggantung berat. Angin membawa bau tanah basah, bercampur dengan aroma dupa yang menusuk. Ratih berdiri di tepi hutan alas Purwo bersama Bagas. Jantungnya berdebar kencang, seakan hendak pecah. "Apakah kau yakin kita harus masuk ke sini?" Ratih berbisik, tangannya menggenggam selendang kakaknya yang kini kusut dan kaku. Bagas menatap hutan lebat itu, wajahnya pucat namun matanya keras. "Kalau Sekar Ayu ada di sana, kita tak punya pilihan." Mereka melangkah masuk. Hutan alas Purwo menyambut dengan sunyi mencekam. Setiap ranting yang patah terdengar seperti teriakan. Bayangan pohon menjulur seperti tangan hitam yang siap meraih siapapun yang berani lewat. Di dalam hutan, suara gamelan tiba-tiba terdengar. Dentuman kendang, denting bonang, dan gong yang berat. Suara itu tidak datang dari satu arah, melainkan dari segala penjuru, membuat mereka kehilangan arah. Bagas menggenggam tangan Ratih lebih erat. Aku tak suka suara ini." Ratih bergetar. Seperti ada sesuatu di dalam tanah. Mereka berjalan semakin dalam. Pohon-pohon besar menjulang dengan akar-akar yang mencuat seperti tubuh manusia membeku dalam siksaan. Di beberapa batang pohon, tampak wajah samar, mata terpejam, mulut terbuka, seakan orang-orang itu terperangkap di dalam kayu. Ratih menjerit kecil saat salah satu wajah tiba-tiba membuka mata, menatapnya, lalu menghilang kembali ke dalam batang. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah lapangan luas, diterangi cahaya merah samar seolah berasal dari dalam tanah. Di sana berdiri sebuah panggung kayu tua, rapuh, dengan gong besar di tengahnya. Gamelan berjejer rapi, meski tak ada satupun penabuh di sana. Namun suara musik tetap mengalun, ritmenya menggetarkan dada. Di panggung itu, Sekar Ayu menari. Tubuhnya tampak seperti mayat hidup. Wajahnya cantik, tapi retak seperti topeng pecah, darah merembes dari sela-selanya. Matanya kosong, namun bibirnya tersenyum anggun. Selendang putih berkibar mengikuti setiap gerakan, basah oleh darah. "Sekar!" Ratih berteriak, air matanya mengalir deras. Namun Sekar Ayu tak berhenti menari. Setiap hentakan kakinya menimbulkan bunyi berderak, seakan tulangnya retak. Darah menetes dari telapak kakinya, membentuk garis merah di lantai panggung. Bagas melangkah maju, wajahnya tegang. "Sekar, hentikan!" Tiba-tiba gong berdentum keras. Suara itu membuat Bagas menjerit, tubuhnya terhuyung. Matanya mendadak kosong, dan ia mulai bergerak mengikuti irama gamelan. Tangannya terangkat, tubuhnya berputar, seakan sedang menari bersama Sekar Ayu. Darah mengucur dari mulutnya, namun ia tetap tersenyum, matanya kosong. "Bagas!" Ratih menjerit, berusaha meraih sahabatnya. Tapi tangan-tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menunduk. Dari bawah panggung, puluhan tangan pucat berlumuran darah muncul, menariknya. Ratih menjerit, berusaha melepaskan diri. Tangan-tangan itu kuku-kukunya panjang, menusuk kulitnya hingga berdarah. Namun ia berhasil meronta, naik ke panggung dengan tubuh gemetar. Di atas panggung, Mbah Wiryo muncul dari kegelapan. Tubuh tuanya membungkuk, matanya merah menyala. Ia tersenyum aneh, menatap Ratih. "Ini yang kau cari, bukan?" Suaranya serak. Pementasan terakhir. Tarian penutup. Ratih menatapnya dengan benci. "Kau yang melakukan semua ini." Mbah Wiryo mengangguk, tanpa rasa bersalah. "Aku yang menjaga kejayaan tari gandrung. Tanpa tumbal, tari ini akan mati. Orang-orang hanya akan menonton tanpa jiwa. Tapi dengan darah, dengan roh penari, tari ini abadi."
Sekar Ayu adalah kakakku. Kau mengorbankannya. Ratih berteriak, air matanya jatuh. Mbah Wiryo tertawa, suara tawanya menggema, bercampur dengan gamelan yang semakin cepat. Dia terpilih, Ratih. Sama seperti nenekmu dulu. Kau pun akan tiba waktunya. Sekar Ayu mendekat. Langkahnya gemulai, meski tubuhnya rusak. Darah terus mengalir dari matanya, namun ia tetap tersenyum. Ia mengangkat selendangnya, lalu menari mengelilingi Ratih. Ayo, Ratih, suaranya lirih, bercampur isak. Menarilah bersamaku, hanya itu caranya agar kita tetap hidup. Ratih mundur, tubuhnya gemetar. Namun selendang putih Sekar Ayu melilit pergelangan tangannya, menariknya ke tengah panggung. Irama gamelan semakin cepat, gong berdentum seperti jantung raksasa. Tiba-tiba, Bagas menjerit. Tubuhnya menari liar, tulang-tulangnya berderak patah satu persatu, namun ia tak berhenti bergerak. Darah mengalir dari mulut, hidung, dan telinganya. Wajahnya penuh senyum, matanya kosong, seolah arwah lain menguasainya. Ratih histeris, berusaha menarik Bagas, tapi Sekar Ayu menghadangnya. Dia sudah milik mereka, Ratih. Jangan ganggu. Tidak. Aku tak mau kehilangan kalian berdua. Ratih menangis, suaranya pecah. Suasana panggung berubah semakin mengerikan. Dari balik hutan, puluhan penari muncul. Mereka bukan manusia. Wajah mereka hancur, tubuh mereka penuh luka terbuka. Ada yang tanpa kepala, ada yang perutnya terburai. Namun semua menari anggun. Selendang mereka berkibar, darah berceceran di tanah. Mereka mengelilingi panggung, menari bersama Sekar Ayu dan Bagas. Gamelan semakin cepat, gong berdentum tiada henti. Ratih berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Ia melihat kakaknya, sahabatnya, dan puluhan penari arwah. Semuanya menari dengan senyum mengerikan. Aku tak bisa lagi, Ratih terisak, tubuhnya lemas. Selendang putih melilit lehernya. Sekar Ayu menatapnya dengan senyum penuh darah. Kau harus menari, Ratih, atau kau akan mati dirobek oleh mereka. Ratih menutup mata. Tubuhnya mulai bergerak mengikuti irama, meski air matanya terus jatuh. Kakinya menghentak lantai, darah mengalir dari telapak kakinya. Tangannya bergerak, selendangnya berkibar. Ia menari bersama arwah. Di kejauhan, suara gong berdentum semakin keras, lalu berhenti tiba-tiba. Sunyi. Namun di tengah kesunyian itu, suara tawa lirih terdengar dari segala arah. Tawa penari-penari gaib, bercampur dengan tangis lirih Ratih yang tak lagi bisa membedakan apakah ia masih hidup atau sudah menjadi bagian dari mereka. Angin malam Banyuwangi berhembus kencang, membawa aroma anyir darah bercampur melati. Ratih terbangun di ranjangnya dengan tubuh penuh keringat. Ia tidak ingat bagaimana dirinya keluar dari alas Purwo. Tubuhnya lemas, pergelangan tangannya lebam, dan telapak kakinya berdarah seakan ia benar-benar menari semalaman tanpa henti. Di samping ranjang, selendang putih kakaknya tergeletak. Namun kini selendang itu lebih kaku. Warnanya gelap karena darah yang menempel. Ratih menatapnya gemetar. Tiba-tiba selendang itu bergerak pelan, melingkar seperti ular, mencoba meraih pergelangan tangannya. Ratih menjerit, melempar selendang itu ke pojok kamar. Dari jendela, ia melihat sesuatu. Di sawah belakang rumah, puluhan penari sedang menari dalam sunyi. Wajah mereka kosong, tubuh mereka berlumuran darah,
beberapa bahkan tanpa kepala. Selendang mereka berkibar, namun setiap gerakan meninggalkan jejak merah di tanah. Ratih menutup mulutnya menahan teriak, tubuhnya gemetar tak berdaya. Pagi harinya, Ratih mendatangi Mbah Wiryo dengan wajah pucat. Ia ingin tahu kebenaran. "Mbah," suaranya parau, "kenapa kakakku? Kenapa semua ini terjadi?" Mbah Wiryo menatapnya dengan mata merah, lalu menarik napas panjang. "Kau ingin tahu? Maka bersiaplah mendengar sesuatu yang tak bisa kau lupakan." Ia membawa Ratih ke ruang dalam rumahnya. Di sana tergantung puluhan selendang tua, sebagian berlumuran noda merah, sebagian sudah robek. Di bawahnya, ada sebuah peti kayu. Mbah Wiryo membuka peti itu, memperlihatkan naskah-naskah tua, foto hitam putih penari-penari lama, dan benda-benda ritual. "Kutukan Ronggeng bukan hanya tentang Ayu Laras," ucapnya pelan. "Keluargamu sendiri, terikat dalam sumpah berdarah ini." Ratih menegang. "Apa maksud Mbah? Apakah kau tahu siapa nenekmu sebenarnya?" "Yang aku tahu, dia penari juga. Orang bilang dia mati tenggelam di laut." Mbah Wiryo tertawa getir. "Bukan tenggelam. Dia dikorbankan." Ratih menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. "Puluhan tahun lalu, nenekmu dipaksa menari di sebuah upacara. Tubuhnya disayat-sayat, lalu dilempar ke laut sebagai persembahan agar tari gandrung tetap hidup. Dan semenjak itu, roh penari dalam keluargamu tak pernah bisa lepas. Setiap generasi, ada yang terpilih menjadi wadah mereka." Ratih merasa dunianya runtuh. Air matanya mengalir deras. "Jadi, Sekar Ayu, kakakku, hanya tumbal?" Mbah Wiryo menatapnya dingin. "Dan kau adalah penerusnya." Malam itu, desa diguncang teror. Gamelan berbunyi dari alun-alun meski tak ada yang menabuh. Warga berlarian keluar rumah, melihat panggung kosong diterangi cahaya bulan. Namun mereka segera terdiam ngeri. Puluhan penari muncul, wajah mereka penuh darah, tubuh mereka hancur, namun langkah mereka tetap anggun. Mereka menari beriringan, selendang berkibar, darah menetes ke lantai panggung hingga mengalir seperti sungai kecil. Di antara mereka, muncul Sekar Ayu. Tubuhnya setengah hancur, wajahnya pucat, tapi ia tetap menari dengan senyum abadi. Warga menjerit, beberapa pingsan, beberapa berlari. Tapi suara gamelan menahan kaki mereka, seolah memaksa semua yang melihat ikut menghentakkan langkah. Ratih menyaksikan dari jauh, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba ia mendengar suara kakaknya memanggil. "Ratih, tolong aku." Namun suara itu segera berubah menjadi tawa menyeramkan. Wajah Sekar Ayu menoleh ke arahnya, matanya kosong, darah menetes dari bibirnya. Di malam-malam berikutnya, desa terus dihantui. Hewan-hewan ternak ditemukan mati dengan leher tergorok. Anak-anak kecil bermimpi buruk, menjerit bahwa mereka melihat penari tanpa mata menari di kamar mereka. Orang-orang mulai meninggalkan desa, tak sanggup lagi menahan teror. Bagas semakin parah. Tubuhnya semakin kurus, matanya kosong. Ia sering ditemukan menari sendirian di sawah tengah malam, tubuhnya berdarah karena kakinya tak berhenti menghentak tanah. Kadang-kadang ia tertawa, kadang menangis. Namun yang paling mengerikan, ia mulai berbicara dengan suara perempuan. "Ratih, ikutlah menari bersamaku," katanya dengan suara yang sama persis seperti Sekar Ayu. Ratih tak kuat lagi. Ia menangis di pelukan ibunya, namun sang ibu hanya terdiam, wajahnya penuh ketakutan. "Ini sudah terjadi sejak dulu, Nak. Kita tak bisa melawan kutukan." Puncak teror datang pada malam bulan purnama. Ratih terbangun mendengar suara gamelan di luar rumah. Ia keluar, mendapati seluruh lapangan desa dipenuhi bayangan penari. Mereka menari beriringan,
Langkahnya gemulai, namun tubuh mereka penuh luka, darah mengalir deras. Di tengah lingkaran itu, Sekar Ayu menari, tubuhnya kaku namun tetap anggun. Ia menoleh pada Ratih, matanya kosong, lalu tertawa. "Ayo, Ratih, saatnya kau menari bersamaku." Selendang putih tiba-tiba muncul melilit tubuh Ratih, menariknya ke tengah lingkaran. Ratih berteriak, meronta, namun selendang itu semakin kencang, mencekik lehernya. Ia terseret masuk, tubuhnya jatuh di genangan darah. Sekar Ayu mengulurkan tangan berlumuran darah. "Hanya ada dua pilihan, adikku, ikut menari, atau mati dirobek." Ratih menjerit, air matanya bercampur dengan darah yang mengalir di tanah. Ia tahu, malam itu akan menentukan apakah ia masih manusia, atau sudah menjadi bagian dari arwah penari selamanya. Malam itu, langit Banyuwangi gelap gulita. Bulan purnama yang biasanya bersinar terang justru tertutup awan hitam, seolah langit ikut berduka. Di alun-alun desa, warga berkumpul dengan wajah cemas. Mereka tidak datang karena undangan, melainkan karena suara gamelan yang menggema sejak petang, memanggil semua orang keluar rumah. Tak ada seorang pun yang berani melawan suara itu. Gamelan berbunyi sendiri, dengan irama yang semakin cepat, seakan menuntut kehadiran mereka. Di tengah panggung kosong, lampu minyak menyala dengan api merah aneh. Suara gong berdentum keras, membuat dada setiap orang bergetar. Lalu, kabut putih naik dari tanah, melingkupi panggung. Dari dalam kabut, penari-penari mulai muncul. Warga menjerit, sebagian berusaha lari, namun kaki mereka seakan terkunci. Tubuh mereka kaku, hanya bisa menyaksikan. Penari pertama yang muncul adalah Sekar Ayu. Tubuhnya hancur, wajahnya pucat dengan darah mengalir dari mata, tapi ia tetap anggun menari, selendangnya berkibar indah. Senyumnya kosong, namun menusuk hati siapapun yang menatap. Di belakangnya, puluhan penari lain muncul, tubuh tanpa kepala, perut terburai, tangan buntung, wajah terbakar. Namun semua menari dengan gerakan sempurna, selaras dengan gamelan. Darah mengalir di lantai panggung, menetes ke tanah hingga membentuk genangan. Ratih berada di tepi alun-alun, tubuhnya gemetar. Selendang putih melilit pergelangan tangannya, menariknya perlahan ke arah panggung. "Ratih," suara lirih terdengar, dan Ratih menoleh. Bagas berdiri di dekatnya, tubuhnya semakin kurus, matanya merah kosong. Tubuhnya bergetar, lalu tiba-tiba ia mulai menari. Tulangnya berderak patah, bahunya terkilir, tapi ia tetap bergerak mengikuti irama. Darah menetes dari mulutnya, namun ia tersenyum. "Bagas, hentikan. Kau akan mati." Ratih menangis, mencoba meraih sahabatnya. Namun Bagas hanya menatapnya dengan senyum lemah. "Aku sudah bukan diriku lagi, Ratih. Mereka sudah ada di dalam tubuhku. Pergilah, sebelum kau pun terikat seperti kami." Ratih menjerit, air matanya mengalir deras. Tapi selendang putih semakin kuat menariknya, menyeretnya ke tengah panggung. Di panggung, Mbah Wiryo muncul. Ia membawa sebuah kendang tua, wajahnya penuh noda hitam. Matanya merah menyala, suaranya lantang. "Warga Banyuwangi, malam ini adalah pementasan terakhir. Malam di mana jiwa-jiwa penari lama akan bersatu dengan darah baru. Dengan ini, tari gandrung tak akan pernah mati." Warga menangis histeris, namun tubuh mereka tetap terkunci, tak bisa berlari. Ratih ditarik ke tengah panggung, berhadapan langsung dengan Sekar Ayu. Kakaknya menatapnya dengan mata kosong, namun ada kilatan air mata samar di sana. "Adikku," suara Sekar Ayu lirih, bercampur isak. "Aku lelah, aku ingin bebas, tapi hanya bisa jika kau menggantikan posisiku." Ratih menutup mulutnya,
tak percaya. Tidak, aku tidak bisa. Sekar Ayu tersenyum getir, darah mengalir dari matanya. Kalau begitu, kita akan menari bersama, sampai tubuh kita hancur. Gamelan semakin cepat, gong berdentum tanpa henti. Ratih merasa tubuhnya bergerak sendiri. Kakinya menghentak lantai, darah mengucur dari telapak kakinya. Tangannya terangkat, selendangnya berkibar. Ia menari bersama kakaknya, bersama Bagas, bersama puluhan arwah penari. Tubuhnya perih, sendi-sendinya retak, namun ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia berusaha melawan, selendang mencekiknya semakin kuat. Di antara jeritan warga, Mbah Wiryo tertawa keras. Lihatlah, tari abadi telah lahir. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Namun tawa itu berhenti tiba-tiba. Gong berdentum keras sekali, hingga tanah bergetar. Dari bawah panggung, tanah retak, dan darah menyembur keluar. Dari celah tanah, muncul wajah-wajah penari lama, tubuh mereka terikat rantai. Mereka menjerit, tangan mereka berusaha meraih penari-penari di atas panggung. Wiryo, salah satu arwah menjerit. Kau berjanji kami akan bebas. Tapi kau hanya mengikat kami lebih dalam. Mbah Wiryo terhuyung, wajahnya pucat. Tidak. Kalian seharusnya abadi. Kalian, milikku. Arwah-arwah itu berteriak, lalu menarik tubuh Mbah Wiryo ke dalam tanah. Ia menjerit, tubuhnya terhisap, tulang-tulangnya patah, hingga akhirnya hilang di telan bumi. Namun meski Mbah Wiryo lenyap, gamelan tetap berbunyi. Penari-penari arwah tetap menari. Ratih menjerit, tubuhnya hampir patah. Sekar Ayu menatap adiknya dengan air mata darah. Maafkan aku, Ratih, aku tak bisa menolongmu. Ratih menangis, air matanya bercampur darah. Kalau begitu, biarkan aku bersamamu, Kak. Mereka berdua menari berdampingan. Selendang putih melilit keduanya, menyatukan mereka. Tubuh Ratih retak, darah mengalir, namun ia tetap tersenyum pahit di antara tangis. Di kejauhan, Bagas menari semakin liar. Tulang punggungnya menonjol keluar, dadanya sobek, tapi ia tetap berputar. Hingga akhirnya tubuhnya jatuh terhempas, tak bergerak lagi. Fajar datang. Suara gamelan berhenti. Alun-alun sunyi. Warga yang selamat mendekati panggung dengan gemetar. Namun panggung kosong. Tak ada Ratih, tak ada Sekar Ayu, tak ada Bagas, tak ada penari. Hanya puluhan selendang putih berlumuran darah yang tertinggal, beterbangan ditiup angin. Di tengah panggung, gong besar bergetar sendiri, lalu berdentum pelan sekali. Dari dalam gong, terdengar tawa lirih perempuan. Sejak malam itu, setiap bulan purnama, warga Banyuwangi mendengar gamelan dari arah alun-alun. Tak ada yang berani keluar rumah, karena mereka tahu, penari-penari arwah masih menari. Dan di antara mereka, dua bersaudara itu, Ratih dan Sekar Ayu, menari bersama, untuk selama-lamanya.